Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Wong Santun. Kali ini saya ingin membahas tentang adab atau etika berdoa. Supaya doa kita didengar dan dikabulkan oleh Allah, maka kita perlu mengetahui adab, etika atau tata krama dalam berdoa. Di antaranya adalah satu, diawali dengan membaca basmalah. Dalam kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab, Imam Nawawi menulis sebuah hadis, wa fi riwayatin kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim aqta. Maksudnya adalah dalam riwayat lain, setiap perkara yang baik bila tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka ia terputus. Maksudnya terputus dari rahmat Allah. Yang kedua, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, Ibnu Majah, Baihaqi dan lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amrin tibalin la yubda'u fihi bihamdillahi fahuwa aqta. Setiap perkara yang baik apabila tidak diawali dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin fahuwa aqta, maka ia akan terputus. Maksudnya sama dengan di atas, terputus dari rahmat Allah. Yang ketiga yaitu dibacakan sholawat. Ada sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi an Umar bin Al-Khattabi qala inna du'a mauqufun bainas sama'i wal ard la yas'adu minhu syai'un hatta tusalliya ala nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dari Sayyidina Umar bin Khattab. Ia berkata, sesungguhnya doa itu tertahan atau tergantung atau mengambang antara langit dan bumi, tidak dapat naik sedikit pun sampai dibacakan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada hadis lagi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi dan lainnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar seorang laki-laki berdoa pada rangkaian sholatnya tanpa memuliakan Allah Ta'ala dengan memujinya dan tanpa mengucapkan sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah bersabda, orang ini maunya segera. Kemudian ia memanggilnya, beliau bersabda kepadanya, apabila salah seorang dari kamu telah selesai sholat, hendaklah ia mulai pula memuliakan dan memuji Tuhannya. Kemudian mengucapkan sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barulah ia berdoa sesudahnya sesuka hatinya. Lalu yang keempat, berdoa itu menghadap kiblat. Kita berdoa menghadap kemana saja itu diperkenankan. Tapi beda kalau kita berdoa dengan menghadap kiblat. Dan yang kelima yaitu mengangkat tangan dan mengusapkan ke wajah ketika selesai doa. Ada hadis riwayat Tirmidzi an Umar bin Al-Khattabi radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a yadayhi fi du'a lam yakhuttahuma hatta yamsaha bihima wajahahu. Hadis ini datangnya dari Sayyidina Umar bin Khattab, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Ia berkata, manakala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kedua tangannya ketika berdoa, beliau tidak menurunkan keduanya sebelum mengusapkan ke wajahnya dengan kedua tangannya. Lalu yang keenam, dengan keyakinan yang sungguh-sungguh doa akan dikabulkan. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ud'ullaha wa antum muqinun bil ijabati wa'lamu
annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Rasulullah bersabda, berdoalah kamu kepada Allah dan kamu harus yakin akan dikabulkan, dan ketahuilah bahwa Allah tidak akan mengabulkan doa orang yang hatinya lalai, tidak konsentrasi. Yang ketujuh, tidak memakan makanan yang haram. Ada hadis riwayat Imam Muslim, hadisnya agak panjang, yang intinya adalah sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik, tidak menerima kecuali yang baik, dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang beriman sebagaimana Dia memerintahkan para rasulnya dengan firman-Nya, wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan beramal solehlah. Dan Dia berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa yang kami rezekikan kepada kalian. Kemudian beliau menyebutkan ada seorang yang melakukan perjalanan jauh dalam keadaan kumal dan berdebu. Dia memanjatkan kedua tangannya ke langit. Saya berkata, ya Rob, ya Rob, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan kebutuhannya dipenuhi dari sesuatu yang haram. Maka jika begitu keadaannya, bagaimana doanya akan dikabulkan? Inilah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan yang kedelapan, diakhiri dengan doa sapu jagat disertai dengan sholawat. Maksudnya doa sapu jagat itu adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Lalu diakhiri dengan wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi alamin, ditutup dengan Al-Fatihah. Maksudnya semoga rahmat takdim Allah selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya serta para sahabatnya, dan semoga Allah memberi keselamatan. Lalu ditutup dengan alhamdulillahi alamin, Al-Fatihah. Itulah adab atau etika atau tata krama dalam berdoa, sehingga doa kita lebih didengar oleh Allah dan lebih dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video yang akan datang. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mang Santun.